Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayatul Amalia, NIM T2019-9012 dari kelas IPS 1 angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan bab demi bab dari buku Psikologi Sosial yang telah saya baca untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Sosial. Bab 1, istilah ilmu jiwa dan psikologi. Kata psikologi mengandung kata psike yang dalam bahasa Yunani jiwa dan kata logos yang dapat diterjemahkan dengan kata ilmu. Dengan demikian, kita menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dalam maknanya, yaitu ilmu jiwa merupakan istilah dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan menerapkan setiap orang sehingga kita pun mengenakan kata-kata yang lebih luas karena masyarakat telah memahaminya. Sedangkan kata psikologi merupakan suatu istilah ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah, sehingga kita berada untuk merawat ilmu jiwa yang ilmiah tertentu. Ilmu jiwa yang kita artikan dalam arti yang lebih luas daripada istilah psikologi. Ilmu jiwa meliputi segala pemikiran, pengetahuan, tanggapan, dan juga meliputi segala khayalan dan spekulasi mengenai jiwa itu. Istilah ilmu jiwa merujuk kepada ilmu jiwa pada umumnya, sedangkan istilah psikologi merujuk kepada ilmu jiwa yang ilmiah menurut norma-norma ilmiah modern. Dengan demikian, tampak jelas bahwa yang disebut ilmu jiwa itu belum tentu psikologi, tetapi psikologi tentu merupakan ilmu jiwa. Selintas sejarah ilmu jiwa. Sebenarnya, sejak berabad-abad lamanya manusia telah berilmu jiwa, telah memikirkan dengan khusus apakah hakikat daripada jiwa manusia dan jiwa makhluk lainnya. Pemikiran ini bersifat filsafati, terutama dalam arti mencari pengetahuan mengenai dasar-dasarnya dan hakikatnya jiwa itu. Corak pemikiran filsafati zaman lampau itu ialah atau mistis, dalam arti bahwa jiwa manusia dianggap sebagai sesuatu yang konstan dan tidak berubah. Plato berpendapat bahwa jiwa manusia itu terbagi atas dua bagian, yaitu jiwa rohania dan jiwa badania. Jiwa rohania berpokok pada rasio dan logika manusia dan merupakan bagian jiwa yang tertinggi, sebab tak pernah akan mati. Jiwa badania ini dibagi ke dalam dua bagian lagi, yaitu bagian jiwa yang disebutnya kemauan dan bagian yang kedua yang disebutnya nafsu perasaan. Kemauan itu adalah jiwa badania yang berusaha untuk mentaati rasio kecerdasan, sedangkan nafsu perasaan merupakan jiwa badania yang senantiasa melawan ketentuan-ketentuan dari rasio kecerdasan manusia. John Locke berpendapat bahwa semua pengetahuan, tanggapan, dan perasaan jiwa manusia itu diperolehnya karena pengalaman melalui alat-alat inderanya. Susunan gejala-gejala manusia menurut John Locke itu pada akhirnya terdiri atas unsur-unsur pengalaman sederhana yang menggabungkan diri menjadi gejala jiwa yang lebih rumit seperti kompleks-kompleks, perasaan, berteori yang sulit, dan lain-lain. David Hume. Menurut Hume terdapat pula unsur-unsur pengalaman lainnya, yaitu impressions atau rasa, ideas atau ingatan, sehingga kelangsungan-kelangsungan di dalam jiwa orang itu dapat diuraikan ke dalam dasar unsur-unsurnya sebanyak 4 buah, yaitu impressions of sensations, impressions of reflections, ideas of sensations, ideas of reflections. Menurut Hume, terdapat 3 dalil asosiasi, yaitu asosiasi karena berdekatan dalam waktu dan ruang, asosiasi karena persamaan arti, asosiasi karena sebab akibat. Wilhelm Wundt bahwa gejala kejiwaan itu mempunyai sifat-sifat atau dalil-dalil yang khas dan yang harus diselidiki oleh sarjana ilmu jiwa secara khas. Mendirikan suatu laboratorium psikologi pertama yang menjadi pusat penelitian psikologi secara eksperimental. Sigmund Freud bahwa pergolakan jiwa manusia itu tidak hanya melibatkan kelangsungan yang sadar bagi diri orang yang bersangkutan, melainkan juga melibatkan pergolakan yang tidak sadar atau bawah sadar pada diri orang tersebut. Menurut Freud, terdapat 3 golongan gejala jiwa yang membuktikan adanya dinamika daripada alam tak sadar, yaitu
gejala-gejala tingkah laku keliru, gejala-gejala mimpi, gejala-gejala neurosis. Sejondi. Alam tak sadar manusia itu merupakan sesuatu yang dimiliki oleh sekeluarga serta turunan-turunannya. Menurut Sejondi, alam tak sadar keluarga ini turut menentukan nasib riwayat kehidupan anggota-anggota keluarga yang bersangkutan. Oleh karena alam tak sadar ini mempengaruhinya dalam hal memilih kawan-kawan sekelompok. Carl C. Jung. Menurut Jung, di samping adanya alam tak sadar individual, Freud, dan alam tak sadar keluarga Sejondi, terdapat pula semacam alam tak sadar kolektif yang lebih umum dan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, bangsa, atau umat manusia. Ikhtisar lapang psikologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu psikologi teoritis dan psikologi terapan. Psikologi teoritis dapat digolongkan menjadi dua golongan utama, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum menguraikan dan menyelidiki kegiatan-kegiatan psikis pada umumnya dari manusia dewasa dan normal, termasuk kegiatan-kegiatan pengamatan, pemikiran, intelijensi, perasaan, kehendak, motif-motif, dan seterusnya. Psikologi khusus menguraikan dan menyelidiki situasi segi-segi khusus dari kegiatan psikis manusia. Segi-segi khusus itu bermacam-macam, antara lain psikologi perkembangan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perkembangan dan perubahan aspek kejiwaan manusia. Psikologi kepribadian menguraikan struktur kepribadian manusia sebagai suatu keseluruhan serta mengenai jenis-jenis kepribadian. Psikologi sosial adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia dengan kelompok. Psikologi pendidikan adalah proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan. Psikologi terapan atau praktis, psikodiagnostik adalah suatu cara menegakkan diagnosa berdasarkan pemeriksaan yang berakhir menjadi satu diagnosa kepribadian. Psikologi klinis adalah cabang psikologi yang berfokus pada penanganan, penganalisaan, dan diagnosa penyakit-penyakit jiwa. Psikologi perusahaan mempelajari aktivitas-aktivitas manusia dalam hubungannya dengan kehidupan lingkungan perusahaan atau organisasi. Psikologi pendidikan adalah proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan Bab 2 Ilmu Jiwa Sosial. Psikologi sosial merupakan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dan merupakan cabang dari ilmu pengetahuan psikologi pada umumnya. Ilmu tersebut menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial. Pokok-pokok. Faktor pokok dalam ilmu jiwa sosial yaitu hubungan antar manusia, sifat dan struktur kelompok, kepemimpinan, sikap sosial, peranan kelompok dalam perkembangan individu, kehidupan manusia dalam kelompok, pembentukan norma sosial, dinamika kelompok, perubahan sikap, psikologi anak-anak jahat, dan lain-lain. Objek material. Sesuatu yang dibahas, dipelajari, atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan pemikiran. Objeknya yaitu manusia. Bab 3 Interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, atau antara kelompok baik dalam kerjasama, persaingan, atau pertikaian. Faktor imitasi adalah tindakan sosial karena sikap, tindakan, tingkah laku, atau penampilan fisik seseorang secara berlebihan. Faktor sugesti yaitu mempersembahkan pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Faktor identifikasi yaitu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Faktor simpati yaitu suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain. Situasi sosial adalah suatu kondisi tertentu di mana berlangsung hubungan antara dua individu atau lebih. Situasi sosial dibagi ke dalam dua golongan utama, yaitu situasi kebersamaan, di mana sejumlah orang berkumpul pada lokasi dan waktu tertentu. Situasi kelompok sosial, di mana individu-individu selain melakukan interaksi, mereka juga saling mengenal. Ialah manusia serta kegiatan-kegiatannya dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tiga segi utama daripada manusia itu adalah makhluk individual. Manusia adalah makhluk individual, berarti tidak dapat dibagi-bagi. Makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga membutuhkan pergaulan dengan orang-orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan biologisnya, makan dan minum, dan lain-lainnya. Makhluk berketuhanan. Manusia sebagai makhluk berketuhanan.
Bab 5, motif dan sikap. Motif tunggal, motif bergabung, yaitu kegiatan yang kita lakukan termasuk dalam motif tunggal, motif bergabung. Motif biogenetis, yaitu motif yang berkembang pada diri orang dan berasal dari organismenya sebagai makhluk biologis. Motif sosiogenetis, yaitu motif-motif yang dipelajari orang dan berasal dari lingkungan. Kebudayaan tempat orang itu berada dan berkembang. Motif teogenetis, yaitu motif yang berasal dari interaksi manusia dengan Tuhan seperti yang terwujud dalam ibadahnya dan dalam kehidupannya sehari-hari, di mana ia berusaha merealisasikan norma-norma agamanya. Motif peranan, yaitu segala tingkah laku manusia yang berdampak besar sekali. Sikap dapat kita terjemahkan dengan sikap terhadap objek tertentu yang dapat merupakan sikap pandangan dan sikap perasaan, tetapi sikap tersebut disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.